Malam semuanya. Live pertama di 2021 teman-teman. Hopefully teman-teman di tahun yang baru ini punya semangat yang baru, lebih senang lagi belajar, lebih suka lagi untuk cari sesuatu yang baru ya teman-teman, lebih kreatif, lebih inisiatif. Yeay. Oke teman-teman. Nah, hari ini bakal seru banget karena ada dua pebisnis kuliner makanan teman-teman, lebih tepatnya akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik untuk tahu soal kuliner, tahu soal lebih banyak soal hal-hal yang berhubungan dengan makanan, minuman juga boleh. Nah, teman-teman boleh nih pantengin terus. Boleh tanya juga, boleh kasih komentar juga, gitu teman-teman. Oke, halo. Oke, sebelum aku undang, aku perkenalkan dulu nih teman-teman. Narasumber ya. Kalau speaker kesannya gimana gitu. Narasumber kita hari ini adalah salah satu, ternyata deket juga nih lokasi tempat tinggal kita teman-teman. Aku ngobrol-ngobrol ngechat ya baru tahu, dan orangnya ceria banget. Jadi beliau punya bisnis Peking Duck teman-teman, namanya Peking Duck Lovers, dan namanya adalah Cicin-kin. Oke, kita langsung undang aja John Alan. Halo, malam. Thank you udah support kita. Halo John. Yes, Halo, Cicin-kin. Halo. malam. Malam Cicin-kin, ada Malam Bro John. Kojon. Malam Kojon. Ih. Wah, Kojon ini di sebelah masih ada, di sini ada lagi dia. Paling aktif, mantap. Cicin-kin gimana kabarnya? Baik, Andre. Kamu gimana? Yes, baik juga dong. 2021 makin semangat kita ya, Ci. Sip. Yeah. Bisnisnya banyak bingits katanya Kojon. Itu mah Kojon kali ya banyak bisnis, aku mah belum. Aku lagi Yes. mau kayak Kojon ntar. Diaminin ya. Amin. Cicin-kin. Ada Amin. Pak RT juga. Pak RT selalu Malam, support juga. Pak RT Jonathan. Yes, bener. Malam, Sis An, camu-camu Yes. leker. Yes, teman-teman, thank you udah gabung. Oke, Cicin-kin, biar teman-teman lebih kenal Cicin-kin, mungkin boleh kasih tahu dulu perkenalan, kesibukannya sekarang apa sih Cicin-kin? Ya, malam teman-teman. Nama aku Cinkin. Aku sekarang ini lagi sibuk ngurusin bisnis kuliner Peking Duck Lovers. Yaitu bisnis kuliner di bebek, packing, dan ayam panggang. Juga ada lagi bisnis ekspedisi. Ekspedisi Yes. udah lama, jadi sekarang lagi fokus ke F&B. Malam, Brother Nurdin. Malam, Bro Nurdin. Oke, Malam, Bro Cicin-kin. Agung. Keren. Ya. Berarti pertamanya itu dari ekspedisi ya, Cicin-kin. Baru habis itu ngerambah ke kuliner ya? Oh, aku sebelum ini banyak banget coba ini, coba itu, coba ini, coba ini. Karena senang apa ya, kebetulan sih sebenarnya suamiku sih yang senang banget nyoba usaha ini, usaha itu gitu loh. Jadi akunya kecipratan juga deh. Wow, keren. Membawa kepada hal yang positif nih pasangan Ya, ini, bener. keren. Yes. Malam, Bu Ci. DJ. Oke, kita sambil nyapa-nyapa juga nggak apa-apa, kita relax aja. Nah, Ci, Yap. boleh nih, karena kan katanya banyak ya, maksudnya udah jalanin banyak hal, jadi teman-teman mungkin bisa banyak belajar juga nih dari pengalaman-pengalamannya Cicin-kin nih. Mungkin Andres punya pertanyaan dulu nih, Ci, buat Cici. Sebelum Cici mulai kuliner ini, kan kita sama-sama bisnis kuliner. Latar belakang Cici itu apa sih? Apakah ada pendidikan memang di kuliner? Atau dulu mungkin pernah kerja? Atau seperti apa, Ci? Ya, aku sekolahku sebenarnya aku cuma sampai SMA. Dan latar belakangku, orang tuaku itu pedagang sembako. Pedagang sembako, pengusaha kos-kosan juga.
Makanya Wow. kok kayak Kojon Alan juga tuh ada kos-kosan. Ya, pengusaha Wow. kos-kosan. Terus udah gitu aku juga sempat ngejalanin bisnis warnet, Hmm. hmm, cuci apa jasa cuci motor gitu. Terus Wow. pernah juga buka kantin dulu gitu loh. Apa aja sih? Terus tapi yang terakhir Wow. yang benar-benar kita tekunin, yang benar-benar jadi ekspedisi dan bisnis packing duck lovers ini, F&B. Wow. Itu kira-kira udah melanglang buana berapa tahun tuh itu Cicinkin tuh? Kayaknya udah Kalau cukup yang lama ya. ekspedisi, ya kalau yang ekspedisi itu udah 13 tahun. Tapi kalau Wow. yang kuliner ini packing duck lovers baru 3 tahun, sebentar lagi mau masuk 4 tahun. Kata Kojon tuh banyak banget tuh katanya. Ya kan Aduh. ilmunya coba-coba dulu kita pakai sistem celup yang mana yang berhasil ya itu yang kita ambil gitu. Keren nih angkanya Cicinkin, jumlah angkanya keren. Yang satu ekspedisi 13 tahun, terus yang Hmm. packing duck 3 tahun. Ya, Ntar mau mungkin jalan keempat. 23, ntar ada lagi 3 lagi. Amin. Amin. Ya, Yes. malam teman-teman yang Nah, baru join. yes. Nah, Cicinkin, apa sih yang Cicinkin pelajari ketika Cicinkin ini kan udah coba banyak hal nih ya. Yang akhirnya bisa bikin bertahan tuh apa sih Cicinkin? Contohnya ekspedisi gitu sampai 13 tahun. Itu kuncinya apa sih menurut Cicinkin? Kalau aku sih paling utama tuh kalau di ekspedisi tuh relationship ya. Jadi Hmm, di bisnis apa aja sih aku memang utamakan relationship dengan customer, bonding ibaratnya kalau orang bilang sekarang tuh itu yang paling utama. Jadi di wow. F&B ataupun di ekspedisi tetap relationship itu utama. Jadi kita antara kita dengan reseller atau kita dengan customer itu seperti kenal padahal kita belum pernah ketemu gitu loh, seperti Hmm, itu. Jadi yes. sampai sekarang juga bahkan ada customerku di JNE yang udah umurnya tuh sama kayak umur JNE ku ini 13 Wow. tahunan nggak pernah Wow. ketemu sama sekali. Wow, keren. Bingung kan? Tapi akrab Keren. gitu loh, akrab di chat gitu sering gitu tuh. Wow. Halo Ciling, selamat datang Ya, teman-teman. selamat malam teman-teman. Thank Yes. you ya udah gabung. Nah, Cicinkin itu menurutku pelajaran yang berharga banget nih, terutama di zaman sekarang ini ya, kita banyakkan online, itu nggak boleh sampai menghalangi kita untuk kita tetap keep connected sama teman-teman yang lain ya, tetap bangun hubungan Bener, gitu. Nah, Cicinkin bener. punya resep nggak sih di online ini gimana sih kita supaya bisa tetap punya hubungan yang baik gitu sama customer, sama teman-teman supplier, sama teman-teman mungkin yang usahanya sejenis gitu, Ci. Iya, kalau tips maksudnya tips untuk ini ya dalam dunia online gitu ya. Iya, karena kan kita kebanyakan jarang sekarang mungkin mengurangi ketemuan, Ci, ya kan? Gitu. Paling utama yang sekarang bener-bener kelihatan itu adalah karena memang kita nggak pernah ketemuan secara offline, mau nggak mau kita harus ketemuan secara online. Seperti Yes. sekarang ini kan, lagi live Iya, gitu kan, betul. pertemuan secara online kan. Yes. Secara nggak sengaja pun follower kita atau follower kamu pun pasti nonton. Nah itu juga salah satu Yes. cara kita untuk bonding juga dengan teman-teman kita, dengan customer kita juga seperti itu. Cuman kalau Yes. untuk kalau kita ngomong F&B ya, produk itu tetap paling penting nomor satu. Ya malam Yes. teman-teman. Nah, Ya, teman-teman, mm-mm. aku udah cobain nih ayam panggangnya Cicinkin nih. Waduh, Aku juga ada teman-teman, coba sandwichnya, enak enak. banget. Bener, Kita teman-teman. saling support. Yes, Yes. ini paling penting. Mm-mm. Ayam panggangnya Cicinkin itu menurutku harganya termasuk relatif sangat terjangkau, Ci. Gitu. Dan aku rasa semua kayak ayamnya juga kan kadang-kadang kalau kita makan ayam panggang ya Ci itu kadang-kadang tuh dagingnya keras Ci gitu kadang-kadang dan maksudnya olahnya juga ya, mungkin bisa dibilang kurang baik lah ya cuman yang ketika aku gigit itu masih juicy dan empuk Ci nah itu salah satu kelebihannya teman-teman menurutku dan pas gitu rasanya termasuk bumbunya juga nyerap semua. Thank you. Keren, Cicinkin. Nah, teman-teman yang belum Mm-mm. cobain, Thank aku you. rekomen, teman-teman. Aku juga rekomen untuk dry bat sandwichnya ya, teman-teman. Itu Packing Duck makanan yang Lovers. paling praktis. Kalau dry bat sandwich yang aku dapat
itu praktis, enak, dan gampang dibawa kemana-mana. Jadi kemarin tuh aku order, langsung kita bawa ke, kebetulan si Juliana Ling juga kayaknya ada order ya kemarin tuh. Jadi kita langsung bawa aja, anytime dimanapun kita bisa makan, tinggal caplok. Yes, thank you, Enak. Cicinkin. Nah, teman-teman, Cicinkin ini punya program, namanya Duit, teman-teman. Dukung usaha Instagram teman. Nah, aku sampai hafal tuh, Ci. Nah, teman-teman, Yes. boleh nanti teman-teman follow untuk support 1001 Cicinkin juga sahabat program. TW. Iya, Di mungkin nanti 1001 Cicinkin sahabat TW. bisa bantu ketik nanti Cicinkin supaya teman-teman bisa follow. Nah, ini salah satu program yang menurutku sangat baik, teman-teman, untuk saling bantu usahanya teman-teman juga gitu. Nah, Ya, dan itu juga selama pandemi itu ya, selama pandemi kita nggak bisa bantu banyak ya, kita bantulah yang kita bisa ya seperti itu dengan cara mempromosikan produk teman-teman. yes. Dan aku paham banget sih ketika kita bantu orang lain ya, Ci. Itu sebenarnya kita lagi bantu diri kita sendiri juga loh, Ci. Benar Benar, nggak sih, Ci? secara nggak sengaja begitu kita promosikan kan kita ada tulis kita dari mana, dari Peking Duck Lovers Yes. misalnya, atau Yes. dari Dear Bites. Begitu kita online kan eh, mau nggak mau gitu ya pasti mereka akan kepo, stalking gitu. Ini siapa sih gitu loh. Yes. Akhirnya mereka akan Yes. jadi kenal dan mau tahu gitu. Betul Bener. banget. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut aku mental kita ketika kita memberi itu jangan mikirnya apa nih yang gua Untung dapat, rugi. apa nih yang bisa aku terima gitu ya, Cicinkin ya. Tapi Bener. benar-benar fokus, tulus, bantu teman, nanti pasti berkatnya, rezekinya nanti pasti ngikutin. Yes. Keren, Bener. Cicinkin. Halo teman-teman, selamat malam. Thank you. Ya, malam yang baru gabung. Thank Ini you. teman-teman support banget nih, camu-camu juga, Kojon, thank you banget. Ya, Camu-Camu Lakers ini dari satu komunitas sama aku nih. Toko ngalir juga. Yes. Halo. Thank Ci you Adita. teman-teman. Yes. Nah, Ci, kita nih mau masuk nih ke F&B nih, karena Kojon juga kan ada bisnis F&B juga, mungkin kita bisa Yes. ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Ci, Boleh nih, barengan sama Kojon bisa nggak diundang Iya. sekaligus bertiga nih? Seru boleh. nih. Kalau Ayo masukin. bersedia saya masukin Kojon. Kojon, ayo Kojon gabung. Pertanyaan pertama dulu ya, Ci, dari aku. Yes. Cici, gimana sih awal mulai bikin bisnis kuliner ini? Biar teman-teman tuh tahu perjalanannya, Ci. Mulainya gimana? Ya, sebenarnya aku ini adalah follower. Aku itu follower. Yang pionirnya itu adalah suamiku. Nah, dia yang punya ide-ide. Dia pengen bikin ekspedisi juga itu idenya dia. Pengen bikin kuliner juga idenya dia, gitu kan. Ibaratnya dia yang ide, aku yang eksekutor gitu loh. Yes. Nah, masuk ke kuliner ini juga nggak sengaja ya. Ibaratnya, mungkin kita bisa bilang jodoh juga. Jadi, kebetulan suamiku tuh ada omongan katanya, aku pengen, dia kan karena di JNE kan udah diserahin ke aku, jadi dia tuh udah pikir pengen cari kerjaan lain gitu kan. Nah, terus dia pikir dia seneng hobi ngoprek-ngoprek resep. Nah, kebetulan Peking Duck Lovers ini, bebek packing ini dia mikir, kok kayaknya belum ada ya yang jual gitu. Nah, dia itu pinter cari peluang gitu, pinter lihat peluang. Sepertinya belum ada yang jual secara online gitu, dan di rumah tuh belum ada gitu kan. Dan kalaupun ada tuh yang di luaran, yang di restoran-restoran tuh mahal gitu loh. Dia pikir coba barangkali bisa gitu bikin sendiri. Dia mulai dah tuh nonton channel-channel luar tuh yang tentang resep-resep gitu. Terus satu hari jodoh dia bertemu dengan chef salah satu restoran Chinese. Nah, dari situ chefnya lagi makan di kaki lima pakai logo salah satu resto itu, jadi ketahuan tuh di chef gitu kan. Ngobrol terus ternyata bisa gitu loh, chef itu bisa ngajarin gitu. Kita bayar dong akhirnya. Bayar ngajarin untuk bikin bebeknya itu. Nah, dari situ belajar. Habis belajar, karena suamiku orangnya memang hobi ngoprek-oprek, jadi resep yang udah dikasih sama dia dimodif lagi. Wow. Jadi dia udah tahu asalnya, dasarnya apa, sama dia dimodif lagi, diganti ini, diganti itu. Kebetulan kan kita sekarang lagi mau proses ke halal ya.
Jadi segala sesuatu yang tidak ada logo halal itu kita usahakan kita ganti gitu loh, ganti supaya nanti begitu pengajuan ini selesai, tes segala macam tuh bisa lolos gitu kayak gitu. Nah, Yes. ya itu selama awal-awal juga trial error ya. Jadi kita udah bisa, tapi kita tetap kita jual dulu ke pasar, kita lihat respon pasar gimana. Sambil itu sambil belajar, sambil modif. Akhirnya setelah 3 tahun inilah kita udah mantep. Oke, nggak akan berubah lagi gitu loh. Udah seperti inilah gitu. Packing Duck Lovers kayak gitu. Wow. Perjalanannya cukup panjang ya, Ci. Nggak kayak sekilas Nggak doang bisa gitu, tinggal teman-teman. cring gitu. Iya, kalau kita bisnis sendiri memang harus begitu, banyak belajar. Walaupun kita udah bilang kita udah jago gitu, tetap aja kita harus belajar gitu. Jangan pernah berpuas diri seperti itu. Yes. Teman-teman, selamat malam yang baru gabung. Yes. Ini Nah, aku lagi pakai baju nih, hoodie dari yes. Eight Coconut nih. Nggak tahu orangnya masuk Wow. nggak nih. Ini juga salah satu dukung usaha Instagram teman nih. Teman-teman ya. Yes. Koko Tommy juga kan banyak ini ngiklan juga kayak gitu. Sama Yes. dari Eight Nah, Coconut. teman-teman, ayo support satu sama lain. Gak ada ruginya ya, Cicinkin. Yes, benar. Yes. Nah, ada dua hal nih Cicinkin yang aku pelajarin tadi ketika Cicinkin sharing. Yang pertama itu, ketika kita udah dapet sesuatu, kita harus cari apalagi yang bisa kita perbaiki, apalagi yang bisa kita tambah gitu ya, supaya produk atau jasa kita lebih menarik, lebih menjual gitu. Itu salah satu poin penting. Berprogres ya, ibaratnya tuh Iya. kita bilang tuh berprogres. Jadi jangan udah stick aja ke satu itu gitu. Karena yang namanya kalau kita bilang diri kita itu entrepreneur, kita memang harus berprogres. Terus Yes. menggali ya kan? Malam Yes, semuanya yang baru betul. bergabung, thank you. Yes. Dan Cicinkin ini salah satu mental dari pasangan ini adalah mereka tidak cepat puas, teman-teman. Jadi Harus. yes. Jadi dua pasangan ini benar-benar menemukan patennya itu yang fix itu sampai makan waktu kurang lebih hampir 3 tahun. Yes, itu salah satu mental yang kita harus punya juga. Wow, thank you banget Cicinkin. Cicinkin dari tadi pegang kertas itu ya, catatan ya. Ini aku nulis 10 strategi bisnis food beverage kuliner agar Boleh, customer Ci. datang ke toko Anda. Ini aku Itu tadi dulu aja, Ci. barusan googling tadi. Itu dulu aja, Ci, kita sharingin, Ci. Boleh, Ci. Ya, kadang orang kalau bisnis kuliner itu aku suka denger tuh orang bilang offline sama online itu maksudnya kalau offline tuh katanya lebih mudah gitu kan. Online tuh susah karena nggak bisa dicoba dulu, nggak bisa dipegang dulu ya kan karena semuanya itu adalah virtual aja gitu kan. Nah, balik lagi nih sekarang karena di zaman pandemi begini mau nggak mau akhirnya nih yang offline puji Tuhan ya kalau misalnya teman-teman nih yang offline udah mulai belajar ke online ya, kalau belum Yes. waduh pusing juga. Betul. Jadi sebenarnya gini yang aku dapat ya bahwa kita sebagai pengusaha ya apapun itu mau pengusaha di luar F&B juga kita harus mencoba segala peluang. Jadi jangan mentang-mentang kita udah di online terus nggak mau nyoba offline. Udah di offline terus nggak mau nyoba online. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu kan. Yes. Nah kebetulan sih untuk Packing Duck Lovers ini sementara ini sekarang masih online karena tadinya sebenarnya udah mau offline. Udah mau coba ngerambah ke offline. Cuma tahu-tahu kena serang corona gini kan jadi nggak jadi. Depending dulu. Yes. Nah teman-teman aku tadi ada nyata 10 strategi bisnis food and beverage agar customer datang ke toko Anda. 1. Buat toko terlihat menarik dan mendorong rasa penasaran. Yes. Ini kalau offline gampang aja kan, biasanya pakai banner segede-gede bagong gitu kan, musik kenceng-kenceng gitu kan untuk narik customer. Tapi kalau di online gimana caranya kan? Kita mau nggak mau ya mau nggak mau kalau di online itu kita bisa taruhlah kita kayak di IG ya foto ya kan foto atau video. Nah sebelum kita posting itu foto kita harus pastikan
kita melihat foto ini kita ngomong di FNB ya, kita melihat foto ini kita berasa ngiler nggak sih gitu loh, kepengen nggak sih gitu. Kita nanya dulu kayak kita sendiri gitu loh, jangan main foto aja, pokoknya gue foto gitu, atau video pokoknya gue video aja gitu, nggak bisa kayak begitu. Karena di dunia online itu yang kita bidik itu adalah visualnya, yaitu mata dan telinga. Ya, jadi begitu orang denger, orang timbul rasa penasaran, kepingin tahu, denger, lihat gitu. Nah itu yang kita perlu ini ya, perlu di push itunya. Jangan sampai asal foto, asal upload. Nah itu percuma gitu loh. Terus kalau untuk Instagram itu feed mesti rapi gitu kan. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum bisa konsisten untuk upload di IG itu ya, kalau bisa carilah jasa gitu loh, entah teman-teman kita atau siapa ya kan, karena perlu gitu loh, penting, perlu nggak perlu memang perlu gitu loh, karena kita di dunia online tuh kalau kita upload itu seperti toko kita tuh buka gitu loh, hidup gitu. Tapi kalau kita nggak upload, toko kita tuh kayak tutup. Jadi kalau kita uploadnya lama-lama sekali, ini orang jadi yang customer yang lihat tuh juga bingung, ini toko buka apa tutup ya kan? Betul. Betul sih. Beda kalau kita jual di marketplace ya, kayak Shopee atau Tokopedia sih itu beda. Itu kita tinggal main di iklan atau tinggal up yang gratisan tuh bisa. Itu ketahuan tokomu buka apa tutup. Tapi kalau di IG kamu nggak upload, ya kamu dikira tutup gitu loh. Oh ya, nah terus kalau kita di online tuh memang sekarang udah banyak macam ya, bisa di marketplace, bisa di IG, bisa juga pakai website pribadi juga. Pokoknya segala online juga ya, Ci. Ya, ojol ya kan. Tapi kalau di ojol itu ya terus terang kalau untuk di packing dark lovers itu masih kurang. Mungkin karena kan kena cas ya. Jadi lebih mahal. Iya, betul. Jadi orang yang udah tahu kita langsung pasti langsung order langsung gitu loh. Apalagi di marketplace sudah tahu langsung gitu loh. Jarang gitu yang lari ke ojol itu. Ya halo teman-teman yang baru join ya. Yaitu buat toko terlihat menarik dan mendorong rasa penasaran, ya itu penting gitu ya. Nah, yang kedua adalah foto produk yang tadi aku udah singgung, foto produk secara profesional. Sebenarnya foto produk itu juga nggak mesti yang di studio atau gimana, enggak gitu. Sekarang handphone kan juga udah canggih-canggih ya. Handphone, betul, terus aplikasi untuk ini ya, desain flyer segala macam, kayak Canva kalau nggak salah ya. Pakai Canva, itu juga betul. Jadi pinter-pinternya kita itu aja main. Nah itu terus gitu manfaatkan media sosial. Media sosial itu seperti ya itu tadi IG, Facebook gitu kan. Kita mesti aktif. Kalau memang nggak bisa aktif, hire lah temen atau siapa gitu, pekerjakan mereka gitu supaya kita bisa upload konsisten. Terus yang keempat, jalin komunikasi dengan calon customer. Ya, tadi yang pertama itu adalah buat toko terlihat menarik dan mendorong rasa penasaran. Kedua, foto produk secara profesional. Ketiga, manfaati media sosial. Keempat, jalin komunikasi dengan calon customer. Ini yang paling penting menurut aku. Ya. Ini yang Cicinkin bahas tadi ya. Yang di awal tadi, ya. Jalin komunikasi dengan calon customer. Komunikasi itu dalam artian gini. Kalau di IG kita kan biasa upload foto apa, upload konten apa. Begitu ada yang respon, sebisa mungkin kita sebagai owner ya, bukan admin ya, sebagai owner merespon. Karena respon admin dengan respon owner aku bilang berbeda loh. Beda kalau admin yang respon dengan kita sebagai owner yang ngerespon, kecuali kita mungkin lagi nggak sempet, kita minta tolong admin respon. Misalnya hal-hal yang halo kakak kayak gitu kan admin balas juga bisa ya kan, atau nanya harga kan. Tapi kalau yang sifatnya butuh personal touch, itu aku rasa kita harus ya sebagai owner tuh harus turun gitu loh, harus ngerespon. Terus walaupun yang nge-like atau yang cuma kasih komen good apa segala macam, sebisa mungkin kita replay mereka gitu loh. Nah terus komunikasi offline, yaitu melalui misalnya by phone atau di WA, chat segala macam kayak gitu juga, itu kita pastikan kita adalah yang bales yang terakhir. Jadi sebelum customer itu bilang udah oke, thank you, kita mesti bilang terima kasih kembali. Pokoknya sampai dia nggak bales lagi dah gitu.
Ya, Kita itu yang penting banget. paling terakhir. Kita yang paling terakhir Tapi ya, Ci. aku kadang-kadang aku juga lupa. Jadinya gini, mereka udah bales nih. Mm-mm. Terus entah mungkin karena aku kerja apa, karena kan semua customer service aku yang pegang ya untuk karena aku masih masih kasih personal ketat di situ. Mm-mm. Jadi karena satu lain hal aku sibuk, aku lupa bales. Terus aku baca gitu kan, nggak sengaja gue baca. Kita jangan sungkan minta maaf gitu. Sorry ya, chat Yes. terakhir itu aku nggak bales, lupa apa gimana gitu. Pokoknya kita ngomong gitu loh. Jangan cuman oh ya, atau diem, atau ntar buka pembahasan baru kan kayaknya kesannya nggak enak gitu loh. Iya, Ya, benar teman-teman. keren. Nah, terus yang kelima, menerapkan strategi UGC, user generate content itu repost. Jadi kalau Oke. teman-teman kita kadang-kadang kalau di IG kan suka ada feed apa gitu, kita juga bisa repost gitu. Jadi ya Iya, seperti yang tadi bilang, kita bantu orang lain, bantu kita juga. betul. Begitu kita repost, orang itu juga ngelihat kita gitu kan, story, upload story ya kan, itu juga bagus buat bantu-bantu teman, bantu diri kita juga. Yes. Nah, Ini benar ada tuh yang kata komen Bayu. nih, Ci. Iya, kata Bayu. E-commerce memang begitu. Yes. Keren ilmunya, Ci. Ya, balas Mantap. terakhir bener. Terus nomor 6. Nah, ini zaman now ini harus kerjasama dengan influencer, Yes. Betul. ya kan? Karena kalau kita sendiri itu juga agak susah ya. Kecuali kita brandingnya kuat, itu beda lagi. Kalau brandingnya kuat mah lu muncul sendiri aja juga Iya. gerujruk follower pada ngikut ya kan. Beda Iya, kalau betul. orang-orang yang followernya udah ribuan. Kalau yang masih baru-baru mau nggak mau pakai influencer, tapi pakai influencer pun harus lihat-lihat. Sekarang Iya. banyak banget yang nawarin ina itu banyak banget loh. Nah itu kita mesti lihat Hmm. nih, ini orang sepak terjangnya kita mesti stalking juga ke IG-nya dia, sepak terjangnya gimana, before Yes. afternya Betul. gimana gitu kan. Kadang-kadang orang udah Iya. iklan nih, udah upload gitu ya gitu, nggak ada ininya. Kalau Iya. aku kebetulan kenal influencer itu adalah Koko Yohanes Ken Big Tami. Wow, ya. Ya itu kan kamu juga Iya, tahu aku lah tahu. Iya. itu dia bantu temen tuh bener-bener tulus gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang rasanya belum layak untuk dia endorse, dia pasti akan bilang dulu, perbaiki dulu gitu. Nanti udah saatnya udah Hmm. oke. Jadi dia bukan cuma review doang, dia juga akan kasih plus minus gitu. Iya. Nah, teman-teman kalau Wow. misalnya mau pakai influencer, boleh aku rekomen Koko Yohanes Ken Big Tami Kulinari. Silakan cari IG-nya. Ya. Yes. Aku Atau sempat kalau ngirimin sandwich juga tuh, Ci. Aku sempat ah, ngirimin sandwich juga ke Koken. terus dapat input nggak dari dia? Dia ada sempat kasih input juga kok waktu itu. Cuman aku bilang karena ini free, Koken nggak usah post, nggak apa-apa gitu. Aku bilang memang keren. Iya, ya nih Dokter Ewin nanya bebek Cici bebek pakai hoodie gambar apa nih? Nih, Nah itu Dokter Ewin. Nah, ini hoodie-nya dari Eight Coconut. keren. Ya, teman-teman yang penasaran, silakan di order, silakan di kepo Yes, IG-nya Eight Coconut. Nah, yes, yes, yes. lalu kalau misalnya influencer bilang kita nggak punya dana misalnya, nggak semua influencer itu minta dibayar tinggi, nggak. Seperti Kokoken itu yang penting kita jalin kedekatan sama dia gitu loh, dia mau kok gitu loh untuk mereview, Yes. ngebantu gitu kan. Yang penting kamu sama dia itu ada bonding, ikatan, jangan tiba-tiba cuman minta gratisan gitu. Ih siapa lu Ya, ya kan, betul. Betul kenal banget sih. juga belum. Betul Ya banget. iya, Yes. atau kita punya teman yang misalnya hobi hobi nge-review, kayak aku sendiri juga hobi review, dan aku malah kadang-kadang aku beli gitu, aku seringnya tuh aku beli tuh, aku enak aku review gitu loh. Jadi bantu-bantu teman lah gitu, banyak kok yang seperti itu gitu. Yes. Jadi jangan berpikir influencer itu selalu yang wah banget gitu. Kalau tidak bisa bayar yang mahal, cari aja yang gratisan. Yes. Yang Tapi penting jangan tulus ya, Ci. Tulus ya niatnya baik ya. tulus. Tulus, dan waktu kita itu harus ada kedekatan dengan yang kita mau jadikan influencer itu. Jangan nggak kenal tiba-tiba lu nyodorin barang, Ya. kan kesannya kayak maksa gitu kan. Bangun Ya, hubungan.
Mm-mm. Terus yang ketujuh ini yang tadi kamu bilang itu adalah daftarkan toko di aplikasi transportasi online, yaitu seperti tadi itu Ya, Gojek, GrabFood, ya kan? Bener, Cibebek suka Cibebek review. suka Ya review. bener. Oh ya, ini Kara Property dia tuh banyak cabang loh. Ada Kara Property, Kara Food. Nah, Kara Foodnya ini dia Iya, juga main di F&B. Kemarin ada frozen ya, Ci? jual, Frozen ya, ya? rendang papaku. Itu rendangnya enak Wih. banget. Kemarin aku habis panasin, taruh di piring, suamiku makan, terus tak tinggal. Tahu-tahu anakku WA, dia makan habisin. Padahal pedesnya minta ampun, dia berani makan, lu bingung aku. Mantap, Ko Jonathan. Enak itu rendangnya sampai dia nggak berasa kalau pedes. Ya, teman-teman yang mau cari rendang Yes, boleh ke situ. Pokoknya boleh. kalau cari rendang ke Kara Food, mau cari sandwich ke Rebat Sandwich gitu. Cari Peking Duck ke Peking Duck Lover. Ternyata kita Keren. deket ya, kita nggak tahu loh. Iya bener sih, lokasi deket. Terus yang kedelapan, daftarkan toko pada platform layanan pencarian F&B seperti Ya, Zomato. Terus yes. apalagi tuh? Macem-macem Masukin ya. masukin Google juga, Ci ya. Ah ya, Google itu juga bagus kalau misalnya ada yang review segala macam atau Yes. dia cari lokasi kita, ya itu titik Iya, koordinat betul. kita ya, lokasi penting banget loh itu. Betul, betul. Keren. Terus begitu yang kesembilan Delapan. lakukan, Gila. ya yang kesembilan lakukan inovasi secara rutin. Yang tadi kita bilang Yes. itu, ya kan? Jangan kita 3 tahun yang lalu begini, 3 tahun kemudian juga tetap begini. Masih Gitu. sama terus. Iya, betul. Ayam Betul, geprek betul. aja, kita kalau ngambil contoh ayam geprek kan awal-awal muncul kan cuma ayam digeprek kayak cabai kan. Hmm, Sekarang udah ada yang pakai saus cheese, udah ada yang pakai betul. mushroom, ada yang Pakai sambal mata. mozzarella, mata. Sambal Wow, mata, banyak betul. banget. Nah, itu Yes. kenapa? Karena supaya customer yang mau beli itu nggak bosen. Betul. Satu. Kedua, menambah perpustakaan menu kita. Iya. Cari apa? Ada semuanya di sini ya, Ci. Kamu cari Bener, bener, apapun bener. ada. Nah, tapi kebetulan ya, untuk yang poin 9 ini, inovasi secara rutin di Peking Duck Lovers itu tidak ada. Jadi bukan berarti gini, inovasi kita bikin produk bebek ini, bebek itu. Sementara ini belum ada. Kenapa? Karena kita masih menggali. Yes. Menggali nih, ini sampai mana gitu loh. Sampai mana Yes. bisanya gitu. Karena kita lihat pasarnya masih banyak yang belum kita masukin. Jadi kita belum mau ngeluarin yang baru dulu sebelum yang ini kita udah tancap kuku ibaratnya gitu. Iya. Nah, Betul. kebetulan juga misinya saya ini di Peking Duck Lovers ini, sebenarnya bukan kita nggak bisa, kita bisa aja bikin rice bowl atau bikin mie atau apa segala macam dengan topping Peking Duck Lovers itu bisa kita bikin macam-macam. Cuman aku nggak mau, kenapa? Aku pengen buka peluang itu untuk customerku, resellerku. Yes. Yes. Jadi aku kepinginnya mainnya jadi yang pertama supplier bebek dan ayam aja. Paham. Jadi Dan biar Cici juga bantu reseller Cici jadinya ya. yes, benar. Jadi resellerku tuh ada beberapa yang dia bener-bener kreatif banget ya. Dia itu dari bebek aku dia bisa bikin catering. Catering untuk diet, terus ada juga ntar dia bisa bikin tumpeng yang buat birthday tapi bentuknya nasi gitu, toppingnya bebek semua gitu. Wow. Itu kreatif banget. Aku justru support gitu seperti itu. Jadi mereka ini ilmu untuk para reseller ya. Jadi reseller itu jangan cuman gue reseller doang, gue ikutin aja deh atasannya gimana ya gue ikutin. Kadang minta foto ya kan, foto dari si yang supplier. Kalau aku justru ngelihatnya jangan kita berpikiran mentang-mentang reseller. Nah itu mesti kita sebagai reseller juga seperti tadi yang di room sebelah ditanya mentor, self of belonging tadi dibahas sama Bro Rahmat. Nah, walaupun kita jadi reseller, kita juga mesti punya self of belonging. Jadi kita bisa lihat, oh barang ini bisa kita apain ya, gitu loh. Wow. Yes. Ya kan? Dan mereka bisa add value lagi di situ gitu loh. Jadi dan dia tuh nggak akan sama antara saya sebagai supplier dan dia sebagai reseller, produknya nggak akan sama walaupun intinya saya ngasih dia, tapi udah nyampe di tangan dia udah dibedain lagi kan, karena saya memang mengizinkan itu gitu loh. Dia pakai nama dia sendiri, dia akhirnya dia punya usaha baru lagi jadinya gitu di masa pandemi ini, akhirnya dia punya usaha baru, cateringan.
Yes. Ci, penting banget tuh. Maksudnya sebagai reseller ataupun cuma sekedar kita bilangnya dropshipper gitu ya. Itu Hmm. penting banget untuk itu Ci, self belonging itu karena yang namanya kalau punya rasa memiliki dan rasa kecintaan sama cuman sekedar jual pasti akan berbeda ya kan Ci, betul banget. Yes, bener, bener. Mm-mm. Makanya kadang Nah, ada yang nanya ke aku, Cici, kamu nggak bikin ini, kamu nggak bikin itu. Bukannya aku nggak mau. Aku lebih suka kalau ada resellerku yang bikin seperti itu. Sok yang mau yes, pengen berkreasi, monggo gitu loh. Persilakan. keren. Jadi bisa buka peluang baru juga kan buat mereka gitu loh. Yes, aku mau Foto, bacain foto komen Pak RT. juga. Foto juga Apa gitu, nih? foto. Kadang reseller pakai foto kita. Ya Hmm. ketahuan lah itu barang dari mana gitu loh. Makanya aku bilang Iya, kalau iya, iya. custom reseller lebih baik foto sendiri gitu. Jadi nggak bakal ketahuan. Yes. Seperti itu. Aku Monggo. bacain komennya, Ci ya. Testimoni, kata Pak RT, saya tadinya nggak suka bebek sama sekali. Tapi pas coba bebek Peking Duck Lovers malah jadi suka. Rekomen, dari nggak suka bebek malah ketagihan bebek sekarang. Keren. Pak RT the best. Keren Pak RT. Thank you teman-teman. Nah ini Support. ada juga nih Laris Food and Drink. Nah dia juga sama tuh main kuliner tapi dia di Surabaya tuh. Dia kemarin juga nanya Yes. ayam geprek bagaimana. Aku bilang selama aku tahu, aku tuh orangnya nggak pelit berbagi ya maksudnya. Selama aku tahu pasti aku akan sharing. Jadi teman-teman kalau mau nanya, monggo silakan. Terbuka, pintunya lebar. Yes. Ini Lovely Love 88, dia juga sama main bebek juga, tapi di Hmm. Surabaya. Bebek kuning. Wow. Enak juga Wow. tuh bebeknya. Teman-teman kalau mau tanya-tanya sama Cicinkin welcome. Teman-teman bisa follow @packingducklovers teman-teman. Jadi teman-teman bisa DM, tanya-tanya, beli juga boleh ya kan? Nggak beli Cobain. juga nggak apa-apa, nanya juga Iya. monggo gitu. Jadi Lanjut nih yang ke-10 nih. lanjut. Yang ke-10 adalah berikan penawaran menarik. Nah, ini Hmm, untuk yang baru-baru mulai F&B juga sangat bagus ya. Berikan penting penawaran sih. menarik. Kita bisa penawaran menarik itu bagaimana? Kita bisa bikin promo buy one get one misalnya atau buy two get one atau bundling dengan produk teman kita. Yang penting Yes. jangan sampai menguras HPP apa harga pokoknya Mm-mm. gitu. Jadi dan memang untuk promosi itu kita juga mesti punya budget ya. Betul. Kemarin aku bilang, orang bilang promosi itu adalah bakar uang. Nah itu sebenarnya mindsetnya harus dirubah. Katanya promosi Betul. itu adalah investasi. Yes. Ya, Keren. kita promosi sekarang nanti kita panennya nanti gitu loh. Jadi teman-teman Yes. jangan jangan bilang bakar uang lagi ya. Kalau bakar uang kan habis ya lenyap. Iya, betul. Nah, ini Yes. 1001 Food Drink juga baru join. Welcome Ibu Lydia. Ini Welcome. juga banyak pedagang pedagang ini kuliner, Pedagang F&B, kuliner. UMKM. Yes. Ci, aku setuju banget, Ci. Mindset kita yang perlu dirubah bahwa ketika kita mengeluarkan budget untuk marketing, kita nggak boleh bilang itu bakar duit, tapi itu adalah investasi. Itu benar banget. Karena kenapa kita bilang dua brand ojek online itu bisa sebesar sekarang, itu karena awal-awal mereka investasinya bukan sedikit, Ci ya. Itu udah investasinya banyak banget gitu, Mbak. Kasih promo ini itu. Dan ya teman-teman bisa lihat sekarang gitu, mereka udah dektakorn, udah masuk berapa besarnya di Indonesia ya. Itu yang Cicinkin bilang. Jadi kita mindsetnya harus dibenerin dulu nih. Karena banyak sih yang bilang, dompet online nih, iya nih pas Pak RJ bikin promo gede-gedean gitu, itu bakar duit, itu bakar. Enggak, mereka lagi investasi. Yes, Iya, keren mana banget. tahu pada saat kita lagi investasi itu datang investor. Kan Yes, nggak tahu juga. Segala betul. sesuatu harus dicoba. Karena menurutku itu beda-beda tipis ya, Ci. Masalah kita mindsetnya bakar duit sama investasi itu beda dikit, tapi kedepannya mindset itu akan menentukan justru tujuan dan arahnya yang jelas itu kemana ya. Benar-benar. Nah, Mm-mm. teman-teman, kita bedanya yang dulu sama sekarang ya. Kalau dulu kita tuh jualan, istilahnya jualan, ya jualan-jualan aja gitu loh. Kalau sekarang ini banyak ilmunya gitu loh. Yes.
coach juga, coach online juga banyak gitu yang mau ngajarin gitu kan. Pakailah kesempatan itu gitu loh untuk belajar. Jadi walaupun kita dikata udah pionir lah, udah jago lah, apa segala macam, karena kita apa yang kita tahu belum tentu orang itu tahu juga gitu kan. Dan terus yang orang itu tahu juga belum tentu kita udah tahu. Jadi sama-sama belajar gitu. Kita belajar dari dia juga bisa belajar dari kita. Terus terang aku sampai sekarang ini juga masih belajar gitu loh tentang mindset. Nah, kalau tentang mindset itu sama Bronil Taulani, Sunil Taulani. Kamu nih nanti ikutan nih nanti. Nanti ikutan nih dia di akhir Januari tentang mindset. Itu keren banget. Yes, siap, Ci. Ya, Bro Sunil itu banget menginspirasi juga. Dia sempat diundang si Ci Kristinali juga ya. Salah satu mentornya Ci Kristina juga. Yes. Karena gini loh, menurut aku ya, mindset itu tuh utama. Jadi kita punya rencana apapun, punya rencana banyak apapun, kalau mindset kita nggak bener, belum dibenerin, susah ngelangkahnya gitu loh. Yes, betul. Jadi paling utama mindset dulu, mindset kita udah bener, segala sesuatu yang kelihatannya sulit, pasti ada jalan keluarnya gitu loh, selama mindset kita udah bener, dan kita tetap berdoa ya, berusaha dan berdoa teman-teman. Yes, keren. Kalau mungkin diibaratkan gini, Ci, kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya, naik kendaraan, tapi kalau mindset itu belum dibenerin, kita belum cek, mesinnya udah oke belum ya, bannya udah cukup terisi belum ya, gitu. Sennya nyala nggak ya, wipernya mati nggak ya, itu kurang lebih gitu ya, Ci. Jadinya ya, kalau mindsetnya nggak bener, jadi banyak kebentok-bentok. Aduh, kalau hujan, wipernya nggak nyala, nanti jadinya nggak bisa jalan, nepi dulu gitu misalkan. Banyak ininya. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Iya, kalau mindsetnya betul. Makanya preparation mindset itu sangat penting, betul. Yes. Nah, teman-teman jangan lupa, karena Cicinkin ada di sini, teman-teman bisa kasih pertanyaan juga. Nanti Cicinkin akan berusaha juga coba jawab. Atau mungkin kalau nanti aku bisa bantu jawab juga, aku bantu jawab juga. Siap. Yes, keren. Thank you teman-teman yang udah join. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Ci, apa yang Cici lihat ketika jalanin 3 tahun yang lalu soal bisnis makanan, dan yang sekarang nih, Ci, perbedaan yang jelas tuh apa sih, Ci, yang Cici lihat? Paling jelas kalau belakangan ini yaitu peralihan dari offline ke online. Nah, seperti kita tahu kan, kita nggak usah sebut siapa ya, kayak yang di mall-mall itu kan susah ya, mereka ya akhirnya struggling banget ya, karena mereka untungnya mereka tuh udah sempet masuk ke dunia online, yaitu melalui platform seperti GoFood ya kan, GoFood, GrabFood. Nah itu kalau misalnya belum, coba dibayangkan teman-teman, pusing kan. Nah terus walaupun seperti itu, mereka ya memang pasti mengalami penurunan ya, karena biasanya mereka lebih banyak di offline, ternyata tiba-tiba kena PSBB segala macam, berubah. Lalu gimana gitu loh, lalu gimana kalau udah berubah seperti itu, kan nggak mungkin kita diam aja, mau nggak mau kita sebagai owner ibaratnya harus berpikir, putar otak gimana. Akhirnya kan belakangan ini banyak frozen food tuh. Yes. Betul. Ya, frozen food, terus udah gitu ojol-ojol juga semua jadinya kebanjiran rezeki, ya seperti itulah dunia itu berputar. 3 tahun lalu, kalau 3 tahun lalu sebenarnya ya nggak beda-beda banget, yang bedanya itu yaitu cuman karena si corona itu, dan karena sekarang lebih ke online. Menurut aku sekarang trennya itu ke online, dan banyak sekarang larinya ke IG. Gitu. Yes, betul. Nah, teman-teman, tadi Cicinkin udah kasih 10 tips untuk teman-teman supaya bisa jalanin bisnis, terutama untuk makanan lebih baik. Jadi teman-teman bisa nonton ulang nanti, di save. Nah, salah satunya yang aku dapat penting banget itu adalah jangan remehin ketika teman-teman post di Instagram. Gitu. Apalagi waktunya, kadang-kadang mau ngepost, kadang-kadang enggak ya, Ci ya. Terus ya harus konsisten sebenarnya. Yes, konsisten. Fotonya juga jangan asal-asalan, kata Cicinkin. Ya, kalau mau bikin yang bagus sekalian juga, jangan asal. Yes. Ci, ini udah ada pertanyaan
beberapa yang masuk. Ini ngelucu Ci kayaknya pertanyaannya Ci. Nah, ini Kenapa teman-teman tuh rambut, kan. kenapa rambutnya bisa kompakan ya? Emang amazing ini. Oh, ini keren loh Ivanko Junalta ini. Iya ya. Dia tuh jual penyedot pembersih WC. Wow. Hoya, Hoya Indonesia Iya. tuh teman-teman yang mampet-mampet Wow. boleh tuh. Nah, terus dia Keren. juga penggagas ini loh, penggagas push up challenge. Iya tuh. Keren-keren. Jadi Keren. semua 1001 sahabat TW itu diajak push up semua. Dan push up-nya bukan push up sembarang biasa, push up-nya suruh sambil nyanyi. Teman-teman Wow. yang merasa ter-challenge boleh ya. Push up sambil Oke. nyanyi, kemudian upload, tag IG 1001 sahabat TW dan Ivanko Junalta. Nanti pemenangnya dapat martabak. Iya. Keren. Aduh. Thank you pertanyaannya, brother Ivan Kojunata. Oke, Ci, lanjut pertanyaannya. Sama nih orangnya, Ci, yang nanya. Ini serius. Kapan kita bisa nilai produk kita sudah siap untuk dijual? Terutama produk makanan, Ci. Oke, ini pertanyaannya serius ya. Kapan apa tadi udah siap gimana? Oh, sebentar aku munculin lagi ya. Malam Ilen. Kapan kita Yes. bisa nilai produk kita sudah siap untuk dijual? Nah, produk makanan ya. Mm-mm. Sebelum kita jual, itu kita harus lakukan tes market. Ya, Kalau kita betul. bilang tes market fit. Ya, kita jual, sebenarnya jangan jual dulu. Kita kasih tes dulu ke kerabat kita lah. Tapi yang jujur punya ya, jangan yang cuman mentang-mentang dikasih terus dia, oh enak gitu. Kita mesti cari bener-bener yang orang ini bener-bener honest gitu untuk nge-review kamu punya produk gitu. Ketika dia review, dia kita juga mesti cari jangan cuman yang bisa protes, tapi ke orang yang bisa kasih input juga. Iya. Karena ada orang cuman bisa protes, ini nggak enaknya di mana sih? Nggak tahu, pokoknya nggak enak. Terus supaya enak gimana? Nggak tahu juga. Nah ini repot gitu kan. Yes. Sebisa mungkin kita kasih ke orang yang bisa kasih kita feedback, input gitu loh. Yes. Dia makan, dia bisa review, oh ini kayaknya kamu kurang ini. Coba deh ini. Kan tuh lebih enak ya. Kita udah keluar modal kasih mereka coba makanan dan mereka kasih kita input gitu loh. Nah, sesudah itu kita lihat respon mereka. Kalau mereka bilang perlu ini itu kita improve lagi. Saran mereka kita tampung, kita improve lagi, kita coba lagi, kita kasihin lagi setelah itu, kasihin lagi ke orang yang sama. Gimana? Tuh suruh ke Nurdin Huang. Kirim ke Nurdin Huang. Nah, kirim ke gua nanti gua review. Nah tuh. Nah setelah kita kasih lagi nih produk kedua ibaratnya yang sudah kita improve ya, gimana perbandingannya dengan produk ke-1 yang pertama kita itu ya, yang pertama kamu review dengan yang ini sekarang gimana? Oh dia bilang udah oke, misalnya udah oke, nanya lagi layak jual nggak? Sebenarnya kita sendiri juga bisa tes. Gimana caranya? Kita beli kompetitor kita cari kompetitor dulu nih. Iya. Ada berapa? Kira-kira saingan kita siapa? Kita ini sebanding sama siapa? Kita beli produknya, kita cobain satu-satu, kita rasain dengan yang kita punya juga. Tapi kita juga harus honest, jangan mentang-mentang punya kita udah pasti enak gitu. Iya. Ada. Jadi iya, betul. jadi si ownernya ini egonya udah tinggi duluan gitu loh. Pokoknya dia punya pasti enak gitu. Dia nggak mau tahu, mau bilang enak nggak enak, pokoknya enak gitu. Nah, itu bahaya kalau kayak gitu gitu. Betul. Kode apa Ivanko? Nah, begitu dicoba enak, kita coba punya kompetitor kita. Nah, kita bisa banding. Lalu kita juga bisa belajar ya dari sekarang banyak banget di YouTube, Cookpad. Nah, itu bisa tuh dapat resep-resep secara gratis. Nah, resep yang kita dapat itu pun jangan kita terima 100%. Sebisa mungkin kalau bisa kita modif. Seperti yang suami aku pertama dapat itu resep dari chef, akhirnya dia modif gitu. Makanya nggak semua orang bukannya bilang kuliner gampang, memang gampang, cuma itu karena soal rasa ya. Soal rasa. Jadi dibilang gampang ya gampang, susah ya susah juga gitu loh. Kita mesti memang mengutamakan rasa. Jadi kita mesti honest lah, paling utama mesti jujur pada diri sendiri, itu paling penting. Jadi saya nggak yakin sih orang
dia makan, terus dia bilang enak, padahal orang lain makan nggak enak, tapi dia bilang enak gitu. Mungkin lidahnya udah rusak. Betul. Kalau kayak gitu saya bilang dia orang ini nggak jujur. Misalnya kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita pasti bisa nilai kita punya enak nggak sih, udah pantas belum sih gitu. Yes. Caranya gimana ya, itu harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding kita nggak bisa bedain. Nah terus Yes. lalu ketika sudah dibilang enak, nah baru deh kita coba jual. Begitu kita jual, kita lihat nih responnya. Banyak yang repeat order nggak? Iya, iya. Nah, begitu banyak yang repeat order, kita bisa pastikan nih produk kita enak dan ngangenin. Ya, kalau enak kita nggak perlu nyuruh, sis, udah lama nih nggak beli. Saya sekarang lagi ada promo ini, mau beli nggak gitu. Kita nggak perlu repot-repot nawarin kembali, karena mereka udah inget aja gitu loh, rasa kita itu udah inget. Nah, mereka pasti akan mikir, begitu mereka butuh, pasti mereka akan beli, cari kita gitu loh. Jadi jadilah orang yang dikangenin. Produk itu harus dikangenin. Nah, kayak gitu. Betul. Tapi kemarin juga ada yang chat ke aku. Ada sih yang repeat order, tapi ketika aku tawarin. Jadi dia nawarin, baru akhirnya orang itu order. Nah, itu menurut aku bukan repeat order yang honest ya. Nah, kalau repeat order yang honest itu yang kita tidak nawarin, tapi akhirnya dia beli, cari kita lagi gitu loh. Itu yang paling utama yang harus kita kejar. Seperti itu yang perlu kita kejar. Caranya yaitu improve. Latihan terus. Keren. Jangan puas. Yes. Jadi, Ivanko kemarin, Ivanko kalau lu serius mau jalanin martabaknya, lu mesti banyak belajar. Mesti banyak belajar, terus ntar deh, gampang ntar gue iniin, kasih tahu. Yuk, lalu lanjut. Tuh, Cicing mau tolongin, keren. Saya kangen sama bebeknya, kata Pak RT. Pak RT mah the best lah ini mah. Ci, kalau ada pertanyaan nominasi, lagi nih, Ci. iya, monggo. Nih, kenapa pelaku kuliner ada yang rasanya konsisten, ada yang tidak konsisten? Gimana cara memperbaikinya? Nah ini, Yes. konsisten dan tidak konsisten ini satu sebenarnya. SOP. Iya. SOP ini bukan salmon ovarium pet kecil AFT ya. SOP itu adalah standar operasi kita gitu loh. Gimana? Misalnya kamu jual kayak aku kan, jual bebek. Yeah. Bawangnya seberapa, cabenya seberapa, gulanya seberapa, garamnya seberapa, itu semua udah data caranya. Yes. Jadi itu kita bikin catatannya. Jadi begitu kita nggak ada di tempat, karyawan pun udah bisa kerjain. Karena kebetulan di Pekindak Lavus sudah pakai karyawan ya. Udah ada SOP-nya. Jadi kita, nah itu keunggulan SOP juga, kita nggak perlu turun tangan sendiri. Yes. Gitu. Jadi kalau kita udah punya SOP, kita tinggal ninggalin aja catatan kita latih karyawan kita sesuai SOP. Jadi kita nggak perlu terus-terusan ada di dapur gitu loh. Jadi sekarang di Pekindak Lavus semua udah karyawan yang kerja. Jadi aku tinggal ngumpulin order. Tapi untuk yang sausnya tetap masih suamiku, karena itu udah kuncinya yang membedakan kita dengan yang lain. Itu tetap kita sendiri yang pegang. Tapi kalau untuk bebeknya semua udah ke karyawan semua. Wow. Dan mereka semua udah punya SOP-nya sendiri-sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi, rasa nggak akan berubah. Jadi, berapa-berapanya itu udah ada takarannya. Seperti itu. Nah, seumpamanya masih berubah-berubah, itu berarti kamu tuh kan belum konsisten. Lalu caranya gimana? Mungkin masih dalam tahap trial error ya. Tapi begitu kita sudah menemukan resep yang pasti, resep yang jelas, kita catat. Yeah. Harus dicatat. Lalu nanti dicoba lagi, dibikin lagi dengan resep yang itu. Kalau emang sama hasilnya udah mantep, ya udah itu pasti nggak bakal berubah-berubah sih. Konsisten. Yes. Sama perlu dikontrol lah ya, Ci. Jangan bener-bener Itu perlu. Jangan ditinggal banget juga ya. Lalu kita tahu dari mana? Yaitu dari respon customer. Terus terang di PDL juga kadang-kadang suka ada yang bilang, Cici, kok yang ini keasinan? Kalau dia bilang kayak gitu, aku langsung komplain ke atas gitu loh. Kamu bikin gimana? Nah itu kita bisa dari situ kontrolnya. Dari komplainan customer kan, karena kita kan jual tiap hari, otomatis kan customer juga kasih review
ada aja gitu tiap hari ya kan. Kalau yang Yes, bilang enak ya terima kasih, yang bilang kurang apa ya kita perbaiki seperti itu. Nah, yes, dari sekian banyak pasti ada aja yang bilang ini gitu misalnya. Nah, itu lah namanya kita masih pakai manusia ya, benar seperti kamu iya bilang. betul, Kontrol itu perlu ya, teman-teman. yes, Dapatnya keren, kontrol dari mana? Tahu bagusnya enggak dari mana? Yaitu dari review customer kita gitu. yes. Semoga menjawab, Bro Thomas. Bro Thomas Eriadi, thank you. Yes. Oke, Ci, nggak berasa banget, Ci. Bener, udah mau sejam. Keren. Thank you teman-teman. Yes. Teman-teman kalau masih punya pertanyaan, bisa nih beberapa lagi kita jawab. Nah, Ci, sambil kita nunggu teman-teman mungkin mau kasih pertanyaan, Ci, apa sih Cici yang pelajari di ketika masa-masa corona ini? Yang mungkin bisa kita pelajarin juga dari Cici gitu. Apa yang Cici lihat dan akhirnya belajar? Empati. Hmm, Ya, di zaman corona ini kita perlu empati, peduli dengan orang lain. yes. Jangan melulu kita, tapi mesti melihat mereka. Dan teman-teman nggak usah takut di saat kita memikirkan mereka, jangan takut kita dilupakan. Yes. Justru di saat kita memikirkan mereka, satu orang aja kita memikirkan mereka dan follower-followernya akan mikirin kita loh. Wow. Yes. Seperti ini sis camu-camu leker ya, dia sendiri juga kemarin testimoni, ibaratnya testimoni ya. Cici katanya, aku tuh cuma nonton live, nontonnya di saat Kotomi live, aku nonton, aku screenshot, aku upload ke story, repost, followerku nambah loh, Ci. Wow. Simple ya. Ya, simple. Teman-teman, wow. Cuman Tapi kita keren. screenshot, tag temennya, otomatis ya begitu kita tag, kita akan tag lagi, post lagi ke story kita. Makanya storyku tuh banyak banget tuh teman-teman punya. Terus kenapa takut ntar gagal tangkap, maksudnya gagal fokus, misalnya ntar customer kita jadi bingung kita jualan apa. Ya enggak juga, karena terus terang karena aku ya naruhnya kan ke storyku aja gitu. Kalau ke feed bukannya aku nggak mau, maaf teman-teman, karena di feed aku tuh udah ada adminnya dan memang udah rapi, jadi kita memang nggak bisa ganggu di feed gitu loh. Jadi kita taruh di story, itu pun udah sangat membantu gitu loh. Thank you Pak RT, nih Pak RT juga mau les sebentar lagi gitu loh. Thank you. Udah ngikutin sampai sekarang Pak RT. Thank you. Jadi ya itu simple thing lah, hal-hal kecil aja yang bisa kita lakukan. Lakukanlah, jangan bilang kapan, di mana, ya kan? Yes. Di saat bisa lakukan sekarang ya lakukan sekarang gitu loh. Betul. Kenapa? Lalu followernya nambah. Kalau followernya nambah kan jadi banyak yang tahu ya. Begitu kamu upload followermu pada lihat semua. Nah itu. Yes. Kadang-kadang orang jualan nggak laku kok. Saya jualan nggak laku ya, Rida. Begitu aku cek followernya cuma 20, 30. Nah, orang Indonesia aja berapa puluh jiwa, berapa ratus jiwa ya kan? Jutaan jiwa orang Indonesia ya kan? Setidaknya ada follower berapa lumayan gitu loh. Begitu kita upload feed, follower kita tahu gitu loh. Nah, jadi jualan di online tuh beda seperti di offline. Nah, jualan di online itu kita mesti cari follower. Follower kita banyak yang nonton, jadi kita jualan apapun mereka tahu. Jadi produk itu bukan tidak laku, tapi produk itu tidak ada orang yang tahu. Jadi percuma kamu iklan banyak-banyak kalau follower nggak ada gitu loh. Yes. Seperti itu. Caranya empati itu tadi teman-teman. Karena lewat empati itu dengan tulus pasti teman-teman ada repost, ada like. Pasti deh nanti orang-orang dengan sendirinya akan ngikut ke teman-teman karena teman-teman punya empati. Benar banget, Cicinkin, keren. Nah, ini ada komen nih dari Bro Rahmat nih, Cicinkin. Cici Bebek buka lowongan nggak? Ini direktur ini. Ya macam-macam ini direktur nih, tadi barusan ngomong di sebelah tuh, ilmunya juga keren ini. Ya kamu boleh loh sekali-sekali ini si Bro Rahmat ini dijadikan narsumu. Keren loh dia.
Dia tuh direktur dan mantan karyawan OT. Tolong Bro Aku Rahmat, sebutin lah. nanti ku kontak ya. Nah, Kalau boleh boleh. tuh. Bro Rahmat nih humble banget ya. Yes. Direktur loh itu, gitu-gitu. Coko Keren, chip. keren, keren. Kurang Yes. ajar dire. Ci, oke. Mungkin pertanyaan untuk closing ya, Ci. Karena kita mau dukung nanti ke sebelah juga. Iya benar, aku juga mau ke sebelah. Oke. Nah, Ci, apa sih di 2021 yang bisa kita kembangkan nih, Ci? Menurut Cici, terutama di bidang F&B ya. Ya, kalau di F&B itu ya yaitu kalau misalnya kita online yaitu cari follower. Kalau misalnya kita di online shop ya, kita jangan buta mentang-mentang ibu-ibu, biasanya sih banyak kan ibu-ibu atau apa bisa dibilang aku ini apa maksudnya kayak gaptek segala macam nggak ngerti. Teman-teman, gaptek nggak gaptek itu sebenarnya dari kalian diri sendiri. Kalau kalian mau, kalau kalian anggap itu penting, pasti kalian akan belajar. Yes. Harus belajar. Jadi jangan kita berpikir masih berpikir seperti yang dulu gitu loh. Sekarang itu mau nggak mau kita harus online. Jadi teman-teman suka nggak suka, demen nggak demen harus belajar mau nggak mau, ya. Yes. Itu satu-satunya yang saya bisa bilang harus go online. Kalau tidak bisa ketinggalan bener. Yes. Teman-teman itu pesan-pesan dari Cicinkin juga, teman-teman yang belum mungkin postnya belum rapi, teman-teman yang mungkin postnya belum konsisten ya kalau main Instagram. Nah teman-teman, ayo teman-teman harus push go online katanya Cicinkin. Dan juga teman-teman yang mungkin merasa dirinya gaptek, ya sekarang kan sudah canggih nih teknologi, bisa nonton YouTube, nonton apapun. Nah teman-teman bisa belajar. Cicinkin, thank you udah sharing. Hopefully teman-teman mendapatkan banyak hal ya hari ini dari sharing Cicinkin dan saya juga. Dan sampai ketemu juga nanti di next live. Biar teman-teman sehat terus. Amin. Sukses terus, Cicinkin juga sehat terus, sukses terus. Oke. Sukses juga untuk Grey Bites ya. Thank you teman-teman. Yes. Thank you.